Uye Channel. Masih bareng gua Delu Uye dan Raffi Gimbal. kali ini gua mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ngomen di video-video Uye Channel yang sebelumnya, yaitu masalah tentang Bang, gimana sih cara ngerawat rambut gimbal? Lu sering dapat pertanyaan yang sama nggak? Banyak banget yang nanya, gimana cara ngeramasinnya lah, gimana perawatan dan segala macem. Nah, itu dia. Sekarang gue mau ngasih sedikit jawaban. Ini versi gue sama Raffi ya. Yap. Mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mereka mengenai rambut gimbal mereka. Nah, untuk gue pribadi, atau gue mau tanya sama lu Devi, kalau lu sendiri, kalau misalkan ngerawat rambut lu, itu seperti apa sih? Kalau gue sih, biar kasarnya ya sampai bertahan. Lu udah berapa tahun? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun di gimbal? 5 tahun di gimbal. Nah, sering mendapatkan masalah kan, mau itu ketombe, mau itu kutu lah, mau itu apalah, hama lah ya, hama pokoknya banyak lah. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Bi? Sebenarnya cara mengatasinya itu balik lagi ke diri kita ya, untuk menjaga kebersihan. Satu, dengan keramas rutin, ya kan. Misalkan kalau ketombe pasti ya, karena rambut biasa pun ada ketombe, apalagi orang gimbal gitu. Betul. Untuk masalah ketombe, saya selalu melakukan treatment ya. Treatmentnya apa? Pakai lemon. Lemon? Ya, lemon itu jeruk lemon yang warna kuning. Tapi nggak pakai tea ya, jadi nggak pakai lemon tea, jadi lemon. Jangan pakai es juga. Oh iya, itu mending diminum lah. Iya. Jadi lemonnya tuh digosok terus di kulit kepala ya, terus merata, diamkan selama 30 menit. Nah, terus baru keramas tuh. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya sebenarnya untuk mengangkat ketombe yang menempel di kulit kepala. Tuh. Nah, kalau misalkan ini, Pi, yang paling masalah nih ya, itu adalah hama T-Rex Itu atau kutu ya. Kutu beras apa kutu apa? Kutu beras. Kutu kupret. Kutu ya, kalau kutu gue juga pernah, dan dia saksinya dulu. Gue kutuan memang pernah. Parah banget, dan dia saksinya. Itu sampai ternak gitu. Gue jualin tuh 5.000 10 ya kan. Jadi kutu itu karena kita satu tertular sama orang, atau karena kita jorok. Itu dua hal itu tuh yang penyebabnya ya, yang terutama. Gue dulu pernah kutuan, awalnya gue pakai Peditox, tapi nggak mempan. Jadi kutunya mati, telurnya masih hidup. Jadi biarpun induknya mati, dia tetap berkembang biak. Telurnya itu dijualin. Maksudnya dijualin sama kerak telur. Nah, berarti emang harus treatmentnya beberapa kali ya. Beberapa kali. Akhirnya pakai apa? Akhirnya gue pakai Baygon rasa jeruk. Kenapa harus rasa jeruk? Sebenarnya nggak tahu itu rasa jeruk, tapi di situ kuning warnanya. Baygon tapi kuning, lemon gitu. Kalau warna kuning tuh nggak selalu hit aja atau Baygon aja, men. Iya sih. Warna kuning tuh banyak loh. Tapi gua beli Baygon itu yang hijau tapi ada kuningnya. Oh iya. Jadi identik, kalau kuning kan pasti rasa lemon. Biru, gitu, kalau nggak salah biru. Emang Baygonnya dicicipin ya kan? Oh, iya. Sampai tahu rasanya lemon itu. Oh iya. Ini lemonnya. Jadi Baygon, gue pernah nyemprotin Baygon ke kepala gue. Alhasil pada mati, tergeletak semuanya. Tapi ada telur yang masih tersisa. Nah, tetap masih aja. Yang itu beberapa hari kemudian bakal netes tuh. Yang mungkin udah hilang nih, udah oke nih, udah nggak ada kutu. Cuman beberapa minggu kemudian kayak ada yang bergerak ternyata kutu yang baru menetas, kecil-kecil. Nah, untuk mengatasi kutu-kutu yang kecil itu atau telurnya, ini mujarab banget nih, hair dryer itu paten banget. Nih, telur aja lu panasin mateng di dalamnya, apalagi telur kutu yang segede elah, lu kasih hair dryer langsung jadi siap saji. Hair dryer itu ampuh banget buat kalian yang punya kutu. Nah, atau terus telurnya. Satu lagi, karena suka banyak yang nanyain,
itu kalau misalnya rambutnya gimbal, keramasnya gimana sih? Ya keramasnya gampang. Lu kalau mau simple, kalau lu nggak mau yang ribet-ribet, lu telepon laundry. Kalau udah rapi, dianterin ke rumah. Kalau enggak, enggak kayak gitu juga. Kalau enggak, datang ke steam mobil. Pemadam kebakaran. Enggak. Nih, cara keramasnya selalu bertanya tentang cara keramas orang-orang gimbal. Sebenarnya sama aja. Basicnya sama, pakai sampo yang sama, pakai air yang sama, dan berbusa, pasti berbusa. Cuma bedanya mungkin karena rambutnya panjang, gimbal dan tebal gitu. Jadi butuh takaran yang berbeda. Mungkin kalau orang-orang bisa 1-2 saset, kalau rambutnya panjang 4, 5, kita bisa sampai 4 sampai 5. Itu pun nggak bisa langsung samponya dituang ke tangan terus langsung diputar-putar dibilas dibilas ke rambut. Nggak boleh. Jangan. Jadi tuangin dulu, misalkan bisa taruh di botol aqua atau bisa ditaruh di gayungnya. Lu kocok deh, misal. Jadi ya, tapi airnya jangan terlalu banyak juga. Ya, misalkan setengah aqua atau seperempat gayung. Nah, samponya aja 4 sampai 5 saset. Yap. Aduk sampai berbusa banyak. Diaduk, belum perlu pakai. Kalau misalnya pakai botol aqua, dikocok-kocok, pakai garam sampai busanya banyak tuh. Baru disiramin. Nah, baru tuh dari kulit kepala dulu, terus baru ke bawah. Bilas yang benar, maksudnya sampai rata ya. Sampai rata. Kalau bisa sambil dipijit-pijit, keramas-keramas. Nggak pakai plus ya, maksudnya pijit-pijit aja. Begini ya kan, terus dicek-cek gini. Giniin. Semuanya udah beres, baru disiram pelan-pelan sampai busanya hilang. Jangan sampai tersisa karena itu yang bakal menjadi ketombe juga. Terus juga pemilihan sampo itu juga cocok-cocokan ya. Jadi ada yang misalkan pakai sampo ini enak, ada yang juga ternyata sampo yang sama tapi nggak enak. Yang penting jangan pakai herbal essences. Kenapa tuh? Karena nanti kayak di iklan orang jual terus balikin duit saya. Tapi udah nggak ada sih, samponya juga udah di take out. Iya. Nah itu aja sih. Terusnya intinya gua simpulin bahwa kalian bila mana buat kawan-kawan yang berambut gimbal, pertama kalian harus bersih, harus apik, rawat. Terus kasih vitamin ataupun cara-cara seperti Rapi bilang tadi, pakai lemon atau apa, juga yang pakai elips biar rambutnya tetap subur. Enggak, karena banyak sekali teman-teman yang rambutnya gimbal tuh sering banget rontok atasnya. Hair tonic juga itu paten juga tuh, Mang. Nah, bisa juga pakai hair tonic. Terus kalau sampo juga jangan berlebihan. Kalau bisa sampoannya itu ya seminggu bisa sampai 2 kali. 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. Kalau misalkan kalian 2 hari, 3 hari udah berkeringatnya berlebih, 2 hari juga udah sampoan lah. Harus keramas. Nah, apalagi kalau misalkan yang habis malam Jumatan, besoknya keramas aja. Nggak usah nunggu ada ketombe, keramas aja. Pengantin baru biasa ngomongnya suka ya nyerempet-nyerempet di situ lah ya. Ya. Jadi itu ya buat kawan-kawan semua yang punya pertanyaan yang sama, ya itu mungkin penjelasan dari kami. Ada mungkin foto yang pakai ember segala macam, silahkan. Yang terpenting adalah cuci sampai bersih, dirawat. Sampai bersih juga, misalnya nggak kotor, nggak tidur di mana aja, tidur sama siapa aja sampai yang tertular kutu. Karena kalau udah tertular susah ngilanginnya. Lebih baik mencegah daripada tidak mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau nggak dicegah ya mending nggak dicegah, inilah. Ini kan mencegah. Iya, pokoknya itulah. Oke guys, itu aja obrolan gua. Kalau misalkan kalian punya keluh kesah tentang rambut gimbal, silahkan komen di bawah. Sebanyak-banyaknya. Ya, pertanyaan apa aja barangkali. Bang Delu, coba dong bikin video dari pohon kelapa loncat kepala di bawah. Nah, ini lebih ke seputar gimbal ya. Barangkali misalkan kawan-kawan di rumah, Bang Delu, kok gara-gara rambut gimbal ini menimbulkan mudorot. Jadi istri saya susah membedakan mana rambut, mana kain tel, misalkan mana rambut, mana sumbu kompor. Iya. Nah itu, apakah saya harus memotong rambut saya? Ya, silahkan komen aja di bawah ini. Kasih komen. Pertanyaan. Kalau pertanyaan yang paling anjay, bakalan kita kasih ucapan selamat. Dan terima kasih. Oke, gitu aja obrolan gua. Yap. Di acara obrol. Acara Uye Channel. Uye Channel ngobrol santai dengan gua
Delu Uye dan Raffi Gimbal. Jangan lupa juga nih buat teman-teman promo. Jangan lupa subscribe juga channel Raffi Gimbal Official, ya enggak? Itu banyak banget tentang pedangdut pokoknya. Yang suka dangdut reggae apa segala macam. Dangdut reggae Pantura. Dangdut reggae Pantura. Oke, guys. Thank you. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video gua. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Tetap di channel yang sama, Uye Channel.